Hutan mengajarkan arti tentang hidup yang patut disyukuri. Darinya lah kita menikmati udara yang sejuk, air yang jernih, alam yang indah. Sebagai makhluk, kita tidak bisa menentang alam. Semesta memberi banyak arti darinya. Pepohonan yang menenangkan, kabut yang menyejukkan, dan udara yang segar. Keindahan alam yang hanya mampu dinikmati oleh mata. Banyak pelajaran hidup yang terdapat di dalamnya. Menjelajahi hutan adalah hikmah yang banyak dipetik setelahnya. Hutan mengenalkan arti pada jati diri, mendekatkan kita pada Sang Pencipta, bahwa kepadanya lah kita berserah dan tak mempunyai apa-apa. Setelah berjalan 1 jam dari kandang batu tempat kita bermalam, akhirnya kami sampai di kandang badak sekitar pukul 10 pagi. Oke, kandang badak. Ayo, semangat. Di kandang badak, kami berenam istirahat sejenak, memesan teh panas, berbincang, bercanda, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Di perjalanan, banyak sekali rombongan, entah yang berjalan bareng menuju puncak dan yang kembali dari puncak. Walau tak kenal satu sama lain, kami saling memberikan support. Itulah salah satu sisi keindahan di hutan. Mau dapat sinyal nih. Iya. Dari mana nih? Dari Cikarang sama Tangerang. Woi, campuran nih. Sesampainya di tanjakan setan, yang aku pikir adalah tanjakan ranting atau aliran air sungai seperti jalur air panas. Ternyata ini lebih menantang. Kita harus menaik tebing yang tingginya 30 meter dengan kemiringan 90 derajat. Hanya bermodalkan tambang yang sudah disediakan di atas sana. Nembaknya brut. Ya, saya mau nembak ntar pokoknya turun harus nembak. Saya kalian pada berhenti di mana sih, tembak dulu lah, nggak usah nggak. Mau nembak nggak berasa sih, mending nih nembak. Kan mau jalan duluan. Ya, Berarti jangan nembak dari atas kayak kita ya. Bisa langsung merudul ke bawah nih semua. pingsan semua. Iya, langsung gelepek. Ya enggak? Emang ada Bang Pegas ya? Gue jadi ketawa mulu nih. Setelah melewati itu, barulah kita bertemu dengan jalur-jalur terjal. Saat menuju perjalanan ke puncak, kami bertemu rombongan yang ingin sama-sama ke puncak. Walau di awal mereka yang lebih dulu menapak langkah melalui jalur terjal, ternyata pelan-pelan kami mampu menyusulnya. Tegur sapa, saling cerita membuat perjalanan kita menjadi satu tujuan. Dan akhirnya kita menjadi satu rombongan ke puncak. Sampainya di puncak, kami istirahat sejenak di warung seperti biasa yang kami santap. Ini adalah warung tertinggi di Jawa Barat, yaitu di puncak Gunung Gede Pangrango, ketinggiannya 2.900. Ada apa aja sih di warung yang paling tinggi ini? Yuk, Banyak. kita lihat ya. Nah, ini dia gorengan, saus, ya Kang ya? Saha namina Kang? Saha namina? Pak Jujun, Kang Jujun Cibodas lain. Putri. Pak Putri. Ini kesini jam berapa biasanya dagang? Kemarin habis duhur. Kemarin zuhur terus nginep. Nah, Dinginnya kayak gimana ini malam-malam? kalau udah biasa Ini kayak udah kebal nih, kulitnya udah tebel ini. Ini gorengan 2000-an semuanya, ya Kang ya? iya. Nah, terus kita lihat kompornya kayak apa nih sih? Ini kompornya nih. Tuh, ternyata mantap juga nih, kompor tertinggi di Jawa Barat ini bisa jadi nih. Sampai ada penggorengan, ada tepung segala semuanya. Sendiri aja Kang, kalau malam aja jadi gimana nih? Iya sendiri. Tapi malam juga ada juga yang naik terus nongkrong sini gitu. Berarti 24 jam apa gimana? Ada.
nggak tutup tadi malam? Lama-lama ditutup. Jam 11. Dari situ kita melanjutkan perjalanan ke arah Tugu Trigulasi yang bertuliskan Puncak Gede 2958 mdpl. Rasa lelah pun rasanya hilang dan terbayar dengan pemandangan indah yang dibalut kabut. Gimana kesan pesan pertama kali naik gunung, langsung Gunung Gede Pangrango? Gimana? Alhamdulillah ketemu teman-teman semua yang support semua. Terus terutama nih teman saya Kak Didi, Kak Nila, Kak Cipto, Asep, Kak Peng, keren banget. Teman-teman yang lainnya Dan teman-teman lainnya. Dan ini nih, kita ketemu nih, gara-gara dia juga gue semangat ya kan, ngeliat ini juga. Sama satu lagi, sama-sama senasib. Iya, sama-sama senasib dia. Pertama kali ke gunung, langsung Gunung Gede 2958 mdpl. Ya Allah, Masya Allah banget, ketemu teman-teman yang hebat, yang keren. Masya Allah, semangat untuk pulang. 2 jam sudah kita menikmati pemandangan indah dari Puncak Gede. Yang lebih indah adalah bunga edelweiss yang mulai tumbuh. Di Puncak Gede pun kita terjebak hujan badai. Alhamdulillah di sana ada warung tak jauh dari Tugu Trigulasi. Kami berteduh di sana sambil memesan teh manis hangat sambil berbincang dengan rombongan pendaki lainnya. Kita mau turun, ternyata hujan turun juga, ikut-ikutan kita mau turun. Nah, akhirnya kita doping dulu di warung. Warung Kang siapa ini? Ujang. Kang Ujang. Pulang berapa hari sekali? Baru kemarin nih. Oh, habis nih barang. Habis barang turun. Kalau misalnya 3 hari barang habis, turun 3 hari. Ke Putri apa Cibodas? Putri ya. Karena takut gelap datang, akhirnya semua sepakat turun. Hujan rintik pun menggeluti langkah-langkah kita turun. Sesampainya di Tanjakan Setan, kami pun berdiskusi. Akhirnya kita cari jalur alternatif untuk menghindari tanjakan yang curamnya hingga 90 derajat. Saat akan melewati jalan setapak, ada salah satu teman kita terjatuh dan sebagian badannya tertumpuk batu besar. Untung semua cepat bertindak dan membantu mengangkat batu besar yang menimpa salah satu teman kita. Ini tadi ada insiden kecil. Pada saat lewat sini batunya bergerak, 2 batu ini, dan alhamdulillah nggak masalah, tertahan semuanya sama kawan-kawan batunya. Sehingga terkilir sedikit saja. Nggak apa-apa kalau nggak ada udah. Walau terluka, dia tetap memilih untuk tetap berjalan tanpa bantuan dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan turun. Ternyata kita tak sanggup mengejar waktu yang semakin gelap. Sesampainya di Kandang Badak sekitar pukul 5 sore, kita langsung cari toilet dan musola untuk sholat. Setelah itu pun mampir sejenak di tenda rombongan pendaki dari Karawang yang bareng turun bersama kita dari Puncak Gede. Karena mereka malamnya ngecamp di Kandang Badak, di sini kami menyeruput teh panas dan saling tukar nomor handphone. Karena sudah gelap, akhirnya kita melanjutkan perjalanan turun ke Kandang Batu pukul 18.06. Karena kita berpikir masih ada 6 kawan kita yang tidak ikut ke puncak, kita tidak terburu-buru. Kita berjalan hingga sampai ke Kandang Batu dengan situasi hening, gelap, hanya ada suara jangkrik dan tongkrek. Sampainya di pos Kandang Batu sekitar pukul 19.05. Dari kejauhan, kita hanya melihat satu tenda yang kita pikir kita salah. Ternyata itu adalah tenda kita yang sengaja ditinggal dan ternyata 6 orang teman kita sudah lebih dulu turun dan meninggalkan satu tenda dengan banyak perlengkapan dan tanpa makanan. Hanya ditinggalkan sampah yang harusnya mereka bawa.
Sekarang jam 7 malam lewat 30 menit. Kita tadi habis turun dari kandang badak jam 6 lewat 6 sampai sini jam 7 lewat 5. 1 jam. Sep, lu udah nggak ngapa-ngapain kan? Gua minta tolong. Sampah buangin ke tempatnya, tolong aja. Oke, saya masih dulu satu lagi bang. Satu tanya lagi. Tim yang menang sudah turun duluan, meninggalkan satu tenda dengan peralatan tas kita masing-masing. Kita semua sangat kecewa. Ingin rasanya teriak, marah. Tapi itu bukan waktu yang tepat. Dan akhirnya dengan gelap gulita kita hanya memakai 2 hand lamp dan beberapa senter dari HP yang masih menyala untuk membereskan barang-barang. Setelah selesai mempacking tenda dan ransel, kita berdoa bersama sebelum melanjutkan perjalanan turun. Apa tuh? Oke, berdoa. Ready to go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan kami perjalanan. Mudah-mudahan kami kemudahan, kelancaran hingga selamat sampai tujuan kami di rumah masing-masing. Amin, amin ya Allah. Pukul 20.07 mulailah perjalanan turun dari Kandang Batu ke Air Panas. Sekarang jam 8 lewat 7 menit kita akan berangkat lagi turun ke bawah menuju Air Panas dan kalau bisa sampai Cibodas. Insya Allah. Semoga sampai dan selamat. Di mana kita semua tahu itu adalah jurang yang gelap dengan air panas yang deras. Hanya bermodalkan senter seadanya dan tali yang ada di sisi kiri dan kanan. Pukul 20.55 tibalah kita di air panas. Keadaan sangat genting kala itu. Alhamdulillah jam 8 lewat 55 kita sudah sampai shelter air panas. Bang, buatin gua pakai flash bang. Kita mengatur strategi dan barisan yang pertama kali lewat adalah Bang Pekas, Bang Cipto, lalu Asep, kemudian Iel, Farah, terakhir adalah Bang Didi. Saat melewatinya, di pertengahan Asep berhenti karena dia takut untuk menginjak batu yang selangkah jauh darinya. Bang Pekes yang di depan membantu untuk menerangi jalan dengan senter. Sedangkan Bang Cipto yang menuntun kita untuk menapaki batu mana yang kita pijaki. Ketika Asep berhenti, Iel, Farah, dan Bang Didi hanya bisa berdoa dan terus meyakinkan Asep menginjak batu yang selangkah darinya. Bang Cipto pun berteriak ke Asep untuk melangkah dan berjalan karena walau kita cuma beda setapak, kita tidak bisa melihat apa-apa karena bukan hanya gelap tetapi kabut tebal menyelimuti perjalanan pulang kita kala itu. Kurang lebih 15 menit kita coba meyakinkan Asep untuk mau melangkah dan akhirnya Asep pun mau melangkah dan setapak demi setapak kita akhirnya mampu melewati jurang air panas itu. Sejak itu kita tahu Asep sudah mulai turun mentalnya. Dan kita semua gak yakin dia baik-baik aja. Tapi walau bagaimanapun kita naik bareng dan turun pun kita harus bareng-bareng. Saat itu malam sudah pekat. Sunyi semua rasa beraduk jadi satu. Tapi kita tetap melanjutkan perjalanan pulang. Keyakinanlah yang menuntun kita semua untuk bisa melewatinya. Ketika berjalan beberapa ratus meter dari air panas, tiba-tiba kaki Asep keseleo. Kita semua berhenti di setapak jalan. Lalu ia membalurinya dengan minyak. Dari situ ia udah tahu Asep ada yang mengintai. Seperti makhluk halus. Tapi karena ia juga tidak percaya begitu saja, sehingga dia tidak berkata apa-apa kepada 5 temannya. Karena dia pikir semua akan baik-baik saja. Setelah berhenti sejenak, kita melanjutkan perjalanan. Karena semua lelah, Bang Didi yang kakinya sakit karena membawa keril besar, Bang Pekas pun sama. Iel pun menahan sakit kakinya yang terluka karena tertimpa batu besar saat turun dari puncak. Dan Farah yang sudah kelelahan, sedangkan Bang Cipto yang masih cukup tangguh staminanya. Walaupun kita semua paham kita lelah,
Asep yang kala itu sudah sangat down. Akhirnya sampailah kita di shelter Batu Kukus 2. Ketika itu Bang Didi sudah menangis tanpa suara, berdoa. Farah yang mencoba menenangkan dirinya sendiri melawan rasa takut, dan Bang Pekes yang saat itu sedang sholat tayamum. Sedangkan Iel perlahan memperhatikan nafas Asep yang semakin lemah. Iel yang dari awal tahu ada yang tidak baik dengan Asep, bukan hanya karena hipolemia saja, tapi karena sesuatu yang yaitu alam gaib.